Pecah pang merupakan fase yang sangat ekstrim di awal penanaman cabai, di mana penyakit sudah mulai bermunculan, virus Gemini mulai menyerang, dan kutu-kutuan sangat-sangat susah untuk dikendalikan. Lahan ini milik rekan seniman pertanian, 100% dijamin aman. Kita bongkar cara budidayanya di sini sampai tuntas. Silahkan simak sampai selesai. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mas Abror. Sugeng siang Pak Budi. Selamat siang. Wah, ini luar biasa Pak Budi cabenya. Ini usia berapa Pak Budi kalau boleh tahu? Ini usia 47 hari Mas Abror. 47 hari nggih. Iya. Ini udah seberapa Pak? Niki mungkin 1 meter lebih ya dengan gulutannya mungkin nggih. Ya kurang lebih. Kurang lebih 1 meteran nggih. Ya. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Raharja. Saya beralamat di Malang Caturharjo, Sleman, Yogyakarta. Ini kita dadaan banget untuk ke tempat Pak Budi karena kita mendapatkan laporan bahwa tanamannya Pak Budi itu luar biasa bagus untuk kelasnya di Sleman. Betul Pak Budi nggih? Ya, alhamdulillah. Kalau tanaman di Sleman itu kok rata-rata pada kena problem Gemini itu, ngau dan trip itu, apa emang betul Pak Budi kalau daerah Sleman ini lumayan endemik untuk dari segi penyakitnya? Iya Mas, karena di Sleman ini rata-rata kalau petani itu pada menanam cabai ketakutan kan endeminya Gemini, virus Gemini Mas. Nah ini saya nanam sniper ini juga merupakan tantangan bagi saya. Iya, kok wantun Pak, kok berani? Ya karena saya ingin dicoba mengikuti buku sakti. Iya betul. Nah setelah saya mengikuti buku sakti, ya alhamdulillah untuk virus Gemini ini minim sekali. Minim sekali ya? Ada tapi tidak seberapa Pak. Iya betul. Nah itu yang penting kita itu konsekuen dan disiplin perawatannya. Siap Pak Budi. Mungkin kan di sini kan kalau semisal rekan-rekan di Sleman atau Ngayuk Yogyakarta lah istilahnya, untuk semuanya itu kan kita sangat mengerti betul bahwa Sleman ini endemik daripada virus Gemini. Nah dari ini totalnya berapa batang ini Pak Budi kira-kira? Ini ada 1.600-an. 1.600 yang sniper? Iya. Kalau yang... yang sniper 1.300-an. 1.300? Iya. Kalau yang jenis lain Pak Budi? Kurang lebih ya 1000-an. 1000-an ya? Iya. Berarti untuk totalnya nggih sekitar 2.500-an nggih Pak Budi? Siap, iya. Untuk yang tanaman rawit gitu nggih. Nah itu yang memberanikan Pak Budi kok berani tanam jenis sniper bukan jenis Tavi mungkin? Ya karena saya coba. Saya coba ada 2 varietas yang ini varietas sniper, yang di bawah varietas. Nah ternyata pertumbuhannya itu jauh berbeda, lebih bagus yang sniper daripada yang gitu. Padahal perawatan semuanya sama ya, pupuk sama, perawatan sama, tapi tetap masih maksimal yang sniper. Kalau boleh tahu untuk kendala di lahan ini apa nggih Pak Budi? Untuk kendalanya ya kita mengairi karena harus pakai diesel. Jadi untuk aliran sungai itu tidak ada. Oh ada. Tidak ada. Berarti ini untuk lepnya ini rutin ya Pak Budi? Rutin. Rutin seminggu sekali nih saya airi. Iya. Karena kan kita lihat di sini mungkin agak sedikit. Ini tanah agak pasir. Agak pasir nggih Pak Budi nggih. Tapi kita tidak melihat rumput sedikit pun. Mungkin boleh sambil jalan Pak Budi kita lihat tanaman yang sana. Iya. Itu ngelep idealnya itu berapa menit Pak Budi kalau kita boleh tahu? Ini saya 2 petak itu paling 1 hari. 1 hari nggih? Iya, 1 hari. Berarti nggak jam-jaman gitu nggih Pak, sekali ngelep berarti langsung 1 hari terus nanti dibedel gitu nggih airnya? Ya karena ini tanahnya pasir, ini nggak saya buang karena tinggal pergi langsung kering. Hilang sendiri? Iya. Kalau untuk kendalanya seperti penyakitnya kira-kira terserang apa Pak Budi untuk di lahan sini? Yang ini kalau musim panas seperti ini, yang perlu kita antisipasi itu adalah penyakit tungau. Tungau nggih? Ada contohnya yang terkena tungau Pak Budi? Nanti mungkin kita langsung analisis nggih Pak Budi? Sebentar di sana ada. Padahal di sini untuk cuacanya itu sangat ekstrim. Ya ada berapa batang yang kena tungau. Tapi sembuh nggih? Alhamdulillah sembuh. Iya betul. Ini baru tahap pemulihan.
Oke, siap. Berarti kita langsung belajar gimana sih cara pemulihan lahan cabai atau tanaman cabai yang dia terserang tungau ataupun trips gitu nggih, Pak nggih. Iya, kalau perilaku saya yang kena tungau itu saya spray dengan Summit, dengan dimix dengan perekat sama nutrisi Premino. Oh, berarti itu dimix nggak di rolling, Pak Budi? Enggak, langsung. Itu saya. Ya. Nah, itu berarti untuk intervalnya, untuk yang Summitnya? Intervalnya 3 hari. 3 hari nggih? Iya. 3 hari sekali. Jadi misal Senin itu nanti, berarti Kamis nanti kita spray lagi gitu iya. Pak Budi? Biasanya tunggu kalau pakai Summit itu kalau memang ini spray 2 kali sudah sembuh nggih? Sudah sembuh. Berarti untuk jadwal yang di buku sakti misal katakanlah kita jadwal spray bahan aktif imidacloprid dan abamectin misal, berarti itu diganti dulu jadwalnya, Pak Budi? Iya, berarti kita fokus ke Summit dulu gitu iya. Sampai nanti kira-kira tanaman itu sudah ada indikasi sembuh. Nah itu nanti kita untuk preventif kedepannya itu kita pakai kembali ke gitu busa. Iya betul. Iya. Dan juga kan rawan sekali ketika pecah pang seperti ini tuh terserang penyakit gitu nggih, Pak Budi nggih? Rawan sekali, terutama untuk virus Gemininya. Iya. Tapi ini alhamdulillah ini sudah pecah pang yang minim sekali. Betul. Layu-fusarium, tungau, trips, Gemini aman semua nggih? Aman. Iya betul. Nah untuk Gemininya Pak Budi kan biasanya kan kita sering kali bahkan dari vaksinasi kemarin pakai nggak Pak Budi vaksinasi? Pakai nggih? Iya. Jadi kita pakai 3 joli untuk apa sih fungsinya vaksinasi itu kan? Vaksinasi itu digunakan untuk meningkatkan imun si benihnya. Iya. Jadi ketika ditanam, nah itu kan istilahnya nggak stres. Iya, nggak stres dan kebal terhadap penyakit gitu ya. Iya. Nah betul. Nah perlakuan Pak Budi mungkin dari pertama kali tanam itu apa aja Pak Budi kalau boleh tahu? Yang saya siapkan sebelum benih ditanam, itu saya siapkan 5 liter air, 3 tutup Agrovalkan, 3 sendok Trichosniper, dan 1 tutup Premino. 1 tutup itu Premino. baru benih, itu saya rendam, itu saya angkat, baru saya tanam. Oke, betul. Nah kemudian itu sebelum tanam nggih Pak, mungkin 1 jam sebelum tanam gitu. Iya. Nah kalau itu pengocoran pertama itu berapa HST Pak Budi? Pengocoran pertama atau diunu dulu misal 10 hari 10 HST. Ya. Itu baru kita kocor untuk nutrisi-nutrisi kita seperti mungkin NPK, kemudian Ultradap, betul nggak? Iya. Kemudian KNO merah, kemudian magnesium sulfat itu kita kocor sama karate boron nggih? Ya. Nah itu kita kocorkan di 10 HST. Ya. Nah tapi dari Pak Budi itu katanya tadi kita nggak membasahi lahannya dulu nggih Pak Budi? Ya. Ya. Tapi tadi katanya Pak Budi itu kocor apa Pak Budi tadi? Saya pakai kocor dengan asam humat dengan asam aminus. Itu setelah tanam kita kocor pakai itu tadi dipakai air murni. Oh, pakai air murni nggih? Tidak pakai air murni. Oh, tidak pakai air murni ya, tapi pakai Premino asam Premino tidak, asam amino dengan asam humat. Dengan asam humat. Asam humatnya Power Soil. Power Soil. Iya, itu berarti dikocor ketika 1 hari. Iya. Nah, itu tujuannya apa kalau boleh tahu Pak? Tujuannya supaya akar itu pertumbuhannya lebih cepat. Oke. Ya, lebih kuat. Jadi dia untuk menyangganya. Untuk merangsang pertumbuhan akar itu lebih cepat. Ya, betul. Jadi tadi vaksinasi sudah beres sebelum tanam. Nah, nanti sehari setelah tanam itu ternyata Pak Budi memiliki treatment khusus, ya kan? Ya. Di situ yaitu dengan pengocoran asam amino dan asam humat tadi, humat, ya. Nah, itu fungsinya untuk merangsang akar begitu, nggih? Iya. Iya, luar biasa. Jadi kita lihat di sini kelasnya Sleman loh teman-teman, kelasnya Yogyakarta, tapi di sini kita tidak menjumpai yang benar-benar cabainya itu kerdil, cabainya itu kena Gemini. Mungkin boleh kameranya diperlihatkan, kameramen aman nggih? Iya kan, mungkin ada 1-2 itu pun cuman pucuknya dan kita nggak yang sampai parah banget begitu nggih Pak Budi nggih? Siap. Iya, luar biasa. Ini usianya 47. Nah, berarti terkait yang kita terkena tungau tadi kan ada 2 jenis hama yang megelne begitu ya Pak Budi ya? Itu kita terserang tungau dan terserang trip dan terserang kutu kebul itu kita treatmentnya beda-beda gitu nggih? Siap, beda-beda. Nah, kalau semisal tungau itu kan dia kayak gosong gitu ya. Tapi kalau trip itu dia kayak
mengkerut. Nah, itu kita juga harus paham bagaimana menganalisisnya. Jadi yang ada di buku sakti mungkin Pak Budi kan juga punya catatan ini. Iya. Kalau boleh ditunjukkan ke kamera Pak Budi catatannya. Catatan. Nah, ini kan ternyata Pak Budi ini punya setiap saya mau kocor atau mau spray itu saya catat yang yang sudah dilaksanakan saya centang. Terus besoknya kok ini kocor ini spray ini biar nggak lupa. Iya. Ya. Betul. Bahkan punya catatan sendiri gitu nggak Pak Budi? Saya praktekkan mengikuti busa. Gitu. Ya. Nah, Pak Budi ini kalau boleh tahu latar belakangnya sebelum menjadi petani apa memang dari dulu petani Pak Budi? Mohon maaf, saya sebelumnya jadi petani itu saya di TNI. Purnawirawan berarti? Purnawirawan TNI, tapi cuma endel. Bukan itu. Nah, setelah purna, saya terjun di pertanian. Karena masih ada tanggung jawab yang besar. Apa itu, untuk anak-anak. Oh, ya. Berarti putranya pun masih? Saya masih ada 2 yang sekolah. Ya. Berarti total putranya berapa Budi? Saya ada 3. Cowok semua? Cewek, cowok. Cewek, cowok? Iya. Berarti yang masih pendidikan tuh cewek sama cowok? Iya. Yang ceweknya pendidikan di Brawijaya. Di Brawijaya. Prodinya apa Pak Budi? Ya, dia ngambil kedokteran hewan. Coba teman-teman bayangin kedokteran itu kan ya tahu sendiri lah Pak Budi biayanya. Dan juga yang putra yang ragilnya di SMA Muhi 1 Yogyakarta. Muhi 1 Yogyakarta. Iya, kelas 3 sekarang. Lah itu duit gede kabeh teman-teman. Jadi mungkin dari hasil pertanian ini juga ada harapannya dialokasikan ke sana juga gitu. Siap, Pak Budi. Itu. Karena mungkin pensiunan kan juga tidak seberapa. Jadi dengan pertanian ini mungkin bisa menolong lah istilahnya untuk menyekolahkan putra putri ini pun. Amin. Pak Budi luar biasa. Jadi kita ada beberapa kesimpulan dari konten kali ini bahwa lahan di Sleman itu merupakan lahan endemik daripada virus Gemini, betul nggih Pak Budi? Siap. Kemudian ada juga trips tungau di mana dia sudah resisten ya kan karena kita pakai insek itu yang dosisnya lumayan tinggi semua gitu ya Pak Budi ya. Sehingga untuk ekosistemnya itu mungkin agak sedikit terganggu. Jadi hambanya itu sedikit kebal gitu ya. Tapi alhamdulillah di lahan ini 47 HST tadi ada beberapa yang terkena tungau, mungkin tungau itu yang istilahnya pucuke kobong gitu nggih atau terbakar gitu. Nah, itu kita aplikasi menggunakan Summit, kemudian kita mix dengan Premino untuk intervalnya kita 3 hari sekali. Nah, betul, kalau belum sembuh itu nanti berarti kita ada treatment khusus. Jadi ketika kita udah punya catatan sendiri, kita sudah pernah aplikasi apa, kita sudah ada buku panduannya. Nah, di situ kan kita lebih terjadwal gitu Pak Budi untuk perawatan cabenya gitu nggih. Iya, luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan bagi rekan-rekan yang di rumah Pak Budi? Ada pesan untuk petani di wilayah Sleman, jangan takut nanam cabai varietas sniper. Tidak ada bule, yang penting kita itu konsisten, disiplin dalam perawatannya, dan sambil diamati. Insya Allah tanaman akan sehat. Siap Pak Budi. Saya sudah praktekkan, ini buktinya. Iya, terima kasih Pak Budi. Dan juga pesan dari saya, ketika teman-teman Sleman pengen menjual hasil buminya, terutama cabai, nanti bisa ke Pak Budi langsung. Karena sudah pasti amanah, nanti dicari di Google Map aja Artomoro Cabai. Betul nggak Pak Budi? Siap. Nanti nomor Pak Budi nanti kalau ada yang minta nanti kita balas di komentar. Seperti itu Pak Budi nggih? Siap. Terima kasih ilmunipun Pak Budi, semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman petani Sleman atau sekitarnya Pak Budi. Siap. Matur nuwun Mas Abra. Dawah sami-sami.